fight the pain. In the storm we find a light. Keraguan demi keraguan sempat menyelimuti langit kepercayaan publik sepak bola tanah air terhadap tim kepelatihan. Namun Kamis malam, di bawah cahaya Stadion GBK yang membara di Jakarta, Garuda akhirnya mengepakkan sayapnya kembali terbang tinggi dengan keyakinan. Satu persatu tanya yang menggema soal tim kepelatihan kini terjawab sudah. Ya, kemenangan tipis namun penuh makna. Skor 1-0 atas Cina menegaskan simbol bahwa harapan belum padam. Peluang menuju panggung terbesar di dunia masih terjaga, masih menyala. Tentu, ini bukan hanya hasil dari strategi di atas kertas. Ini buah dari persatuan yang utuh dari para pemain yang bertarung habis-habisan, pelatih yang tak henti percaya, dan supporter yang tak pernah lelah bernyanyi. Di laga ini, hati, pikiran, dan semangat seolah menyatu dalam satu frekuensi. Sebab semua sadar, jika Indonesia tergelincir hari ini, maka asa untuk ke Piala Dunia bisa benar-benar sirna. 1 gol, 1 penyelesaian klinis dari Ole Romani, dan 1 selebrasi sudah cukup untuk membuat seisi stadion meledak dalam kegembiraan. Bukan hanya selebrasi semata, tetapi bukti bahwa chemistry di tubuh Garuda kembali cair menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kemenangan ini tidak hanya mengguncang Jakarta, euforianya menjalar ke berbagai belahan dunia. Media-media asing mulai menoleh. Para penggemar sepak bola internasional mulai melirik. Lalu, media mana yang menempatkan Garuda di baris trending dan bagaimana reaksi dari para penonton sepak bola internasional? Let's go, kita bahas satu persatu. Siapa sangka, dari puing kekalahan pahit 1-5 melawan Australia di laga debut, kini era baru Timnas Indonesia berdiri dengan kepala tegak. Sebuah era baru benar-benar lahir, malam yang penuh harapan di Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi kebangkitan ini. Kebangkitan yang bukan sekedar mimpi, tapi realita. Di hadapan puluhan ribu supporter yang tak pernah lelah bersuara. Hingga memberikan kejutan dengan tifo dan koreografi yang sangat beragam dari beberapa kelompok supporter, seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Pasukan Garuda asuhan Patrick Kluivert tampil jadi lebih membara, melawan tim yang pernah mengalahkan kita, Cina. Mereka menunjukkan bahwa semangat dan disiplin bisa mengalahkan segalanya. Sedari peluit awal dibunyikan, tim Garuda menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan. Kita butuh kemenangan dan kita bermain dengan sesuatu yang harus lebih gila. Tak sekedar bertanding, kita bertarung. Disiplin saat bertahan, agresif saat menyerang. Garis permainan terlihat rapi dengan penuh koordinasi. Tak ada celah yang dibiarkan terbuka dan tak ada momen yang disia-siakan. Kemenangan 1-0 atas Cina bukanlah hasil keberuntungan. Ini adalah buah dari kerja keras, strategi matang, dan mental baja. Di tengah atmosfer magis GBK yang dipenuhi lebih dari 70.000 penonton, J.Itzes dan rekan-rekan tampil solid. Bahkan ketika penguasaan bola lebih banyak dimiliki tim tamu, akan tetapi Indonesia jauh lebih efisien. Iya, anak asuh Patrick tahu kapan menunggu dan tahu kapan harus menggigit. Jadi secara kombinasi setiap lini aman cuy. Di lini tengah yang dikomandoi oleh Tom Hey, Joy Pelupesi, dan Ricky Kambuaya menjadi mesin utama serangan. Kombinasi mereka rapi dan juga dinamis. Dan disinilah gol tunggal Indonesia lahir. Dan ingat, ini hasil kerja keras bukan hadiah. Di mana Kambuaya dengan pergerakan lincahnya membuat lini belakang Cina panik. 1 kesalahan dan 1 sentuhan beresiko. Setelah wasit meninjau lewat VAR, tanpa ada keraguan lagi langsung menunjuk titik putih. Ole Romani pun maju sebagai eksekutor, gak tegang, tenang, dingin, dan penuh keyakinan.
Tendangannya mengarah ke kanan bawah, mengoceh kiper, dan gol. Indonesia unggul. Lalu pada babak kedua, berjalan dengan pendekatan berbeda. Patrick Kluivert memilih untuk sedikit menahan diri. Garuda bermain lebih dalam, menunggu momen yang tepat aja cuy. Bukan mundur, melainkan menyiapkan jebakan. Dan strategi ini nyaris membuahkan hasil tambahan. Egy Maulana dan Kevin Dix sempat mendapat peluang emas, namun masih belum mampu menggandakan skor. Kiper dan bek Cina masih solid untuk memblokir tendangan keras kita. Di sisi lain, pertahanan Indonesia begitu kokoh. Cina yang datang dengan ambisi besar gagal menembus tembok pertahanan yang dipimpin oleh El Capitano Jaitzes. Tak ada banyak peluang yang mereka ciptakan. Emil Audero di laga debutnya hanya melakukan 1 save dan sukses clean sheet. Dan skor 1-0 tak berubah sampai wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia semakin dekat ke babak keempat kualifikasi. Sebab di sisi lain, Bahrain kesulitan menghadapi gemburan dari Arab Saudi, sehingga nggak bisa ngejar lagi cuy. Kini, Garuda nyaman di peringkat keempat, tapi masih bersaing di pos ketiga dengan Arab Saudi. Namun apapun hasilnya bakal sama-sama lanjut via ronde keempat. Ya, ini bukan hanya kemenangan, ini adalah pernyataan. Timnas Indonesia tak lagi sekedar peserta, kita penantang serius yang sudah bangkit dan siap melangkah lebih jauh. In the night and in the day, together we won't lose our way. Eyes so sharp as the dark. Tren selebrasi oleh viral di media internasional. Kemenangan yang mengunci nasib timnas di ronde ketiga ini tentu saja menjadi magnet yang sangat seksi. Ya, tahu sendirilah kalau bahas Indo pas menang, langsung deh meledak media-media asing tuh. Salah satu yang jadi sorotan adalah Ole Romeni. Ia lagi-lagi menjadi pahlawan kemenangan timnas dalam 3 pertandingan berturut-turut. Di mana dalam 3 laga, ia sukses mencetak 3 gol. Alhasil, banyak media Eropa seperti Football Primer mengapresiasinya. Media asal Belanda tersebut takjub akan performa striker 24 tahun tersebut ketika membela tim nasional yang jelas jauh lebih perform. Kemudian ESPN juga menyoroti keberanian Mang Ole yang selalu tampil tenang dan mengesankan. ESPN merinding melihat penampilan penyerang Oxford United tersebut. Apalagi yang gak kalah jadi sorotan adalah soal selebrasinya yang terus digunakan setelah mencetak gol. Dan soal sorotan selebrasi yang menarik tentu saja dari media ternama sepak bola 433. Media nomor 1 di dunia bola tersebut menggunakan foto Ole yang tengah selebrasi untuk memperlihatkan skor. Bahkan admin 433 secara khusus menggunakan lagu Ole 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 bareng bersama hasil pertandingan negara lain di grup C, seperti hasil laga Australia versus Jepang. Alhasil, selebrasi unik Mang Ole yang memiliki arti tetap teguh menjadi sebuah pemandangan dan sorotan utama. Ya, soal selebrasi unik ini sendiri sudah sangat viral di jagat sepak bola tanah air. Tapi akankah bakal jadi tren di kalangan pecinta sepak bola Eropa dan bakal mendunia? Cukup kita nantikan saja. Garuda belongs to me, soaring wild and feeling free. Chemistry timnas sukses menyatu setelah TC. Rasanya nggak sia-sia skuad Garuda melakukan TC di Bali. Kelihatan banget selain skor, hasil kekompakan di atas lapangan bekerja lebih efektif. Menurut catatan statistik, timnas jauh lebih banyak menciptakan peluang dengan total 13 syuting sepanjang laga. Dan 3 diantaranya on target. Jelas, ini merupakan pemecahan masalah yang baik soal menciptakan peluang. Ingat, kita bermain tanpa gelandang serang kreatif macam Marcelino loh, tapi lini serang tetap berjalan lancar di tangan Ricky Kambuaya. Saat perannya digantikan wajah baru Beckham Putra yang akhirnya debut pun sukses menghipnotis penggemar dengan berbagai aksinya. Salah satu yang jadi sorotan adalah umpan kunci Beckham kepada Kevin Dix yang hampir saja berbuah gol. Kemudian wajah baru macam Stefano Lillipali juga tak kalah ingin bersinar terang. Ya, mereka mungkin baru masuk di era baru ini, tapi hasil TC memberitahu kita bahwa semuanya telah bersatu dalam satu bungkus chemistry dan kekompakan tim.
Ya, terlepas dari hasil yang ada, peningkatan tim adalah sesuatu yang wajib terus dipantau karena perjuangan kita masih belum selesai. Selain menghadapi Jepang 10 Juni mendatang, skuad Garuda harus lebih dulu uji coba pada round keempat. Tapi untuk sekarang, waktunya memberikan apresiasi positif kepada seluruh pemain. Laga versus Jepang juga masih bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan permainan. So, itulah berbagai aksi dan sorotan kepada timnas. Tetaplah mendukung, karena semua masih belum berakhir sebelum meraih golden ticket alias tiket ke Piala Dunia. Oke Garuda, selamat menjalani hari Jumat dan Lebaran penuh senyuman. Together we won't lose our way. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.